Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa YouTube channel Pimpinan Cabang Wonosobo Gombong, yang semoga Allah memuliakan kita semua di hari yang terbaik dan bulan yang terbaik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu ayat bicara tentang penyesalan bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan infak atau sedekah, ataupun pemberian-pemberian lainnya untuk saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam batas waktu yang tentunya terbatas. Saya awali kajian ini dengan menyampaikan satu ayat di dalam surah Ar-Rum, tepatnya ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum ila akhir ayat. Ayat ini merupakan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memamerkan dirinya kepada manusia, menyampaikan apa yang Allah telah lakukan kepada manusia. Yang pertama, dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa Dialah Allah yang menciptakan. Dan ketika Allah menciptakan kita, tentunya dengan tujuan, tentunya dengan detail. Allah tidak pernah menciptakan bukan hanya manusia, tapi makhluk yang lain pun tidak diciptakan dengan sia-sia, termasuk corona yang kita kenal sekarang masih wabah, dan semoga Allah segera menghilangkan. Ya, itu pun adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Ya, ini kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, tsumma razaqakum. Ketika Allah menciptakan, ternyata Allah melengkapi penciptaan kita ini dengan apa? Dengan rezeki. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, apalagi manusia, tanpa dibarengi dengan rezeki. Ya. Jadi aneh kalau ada orang hidup di dunia ini pusing, mumet, stres, mikirin rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin. Tsumma razaqakum, dan Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kalian semua, kepada kita semua. Jadi sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita miliki selama ini, sebenarnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Jadi bukan milik kita. Maka kalau kita memiliki pemahaman semacam ini, ketika suatu saat Allah atau sang pemilik mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita, harusnya tidak menyikapi secara berlebih-lebihan. Bisa kita ibaratkan seperti tukang parkir. Ya, coba pernah enggak kita lihat ada tukang parkir marah-marah, emosi, ya, sedemikian rupa gara-gara si pemilik mengambil titipan yang kita parkiri? Kan tidak ada. Ini harus kita sadari. Jadi sesungguhnya apa yang kita miliki adalah razaqakum, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Tsumma yuhyikum, ya, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Nah, ketika Allah telah memberikan rezeki, Allah batasi dengan apa? Dengan kematian. Nah, dengan kematian. Kalau sudah mati, sudahlah selesai. Ya. Kehidupan selanjutnya adalah yuhyikum, dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan. Dalam hal ini,
syariat Islam itu mengajarkan ada perintah zakat, ada perintah infak, ada perintah sedekah, ada perintah wakaf. Artinya apa? Ketika perintah ini hadir, sebenarnya tidak boleh menjadi beban untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya. Karena ini adalah aturan yang Allah buat sedemikian rupa untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi seimbang. Coba kalau kita tidak ada perintah untuk berzakat, tidak ada perintah untuk infak, bersedekah atau wakaf atau yang lainnya, yang terjadi apa? Individualisme yang akan muncul, nafsi-nafsi akan muncul, dan kalau sudah seperti itu, kehidupan kita tidak akan pernah sehat, selalu menjadi masalah. Maka bersyukurlah, kemanusiaan kita itu dibangun dengan perintah zakat, perintah sedekah, perintah infak, perintah wakaf. Kenapa? Karena kita didorong untuk mau mengenal adanya orang lain, mengenal bahwa orang lain itu tidak sama dengan kita, tidak semuanya punya penghasilan, tidak semuanya punya rezeki yang seperti kita. Bersyukurlah, ya. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu, maka Allah akan mencoba menata perintah-perintahnya untuk kebaikan manusia itu sendiri, termasuk zakat ini. Ternyata zakat itu, Bapak dan para pemirsa sekalian, itu ternyata dia itu bisa mengembangkan usaha kita, membangun network, menjadikan harta kita menjadi lebih berkah, lebih bermanfaat, dan hubungan antar manusia itu bisa terbangun, terjalin dengan saksama ketika kita mampu untuk mengeluarkan zakat, mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak, mampu untuk berbagi dengan orang lain. Dan uniknya para pemirsa sekalian, bahwa apa yang kita keluarkan itu, yang tadinya kalau tidak kita keluarkan akan menjadi musnah, tetapi ketika kita sudah keluarkan, dia itu akan menjadi kekal, menjadi harta milik kita sesungguhnya nanti di hari akhir. Jadi ketika kita punya duit atau uang 100.000, lalu kita keluarkan 10.000 untuk orang-orang miskin, maka harta milik kita sesungguhnya bukan 90.000, tetapi yang 10.000 itu. Yang 90.000 entah ini nanti bisa untuk pulsa yang itu akan hilang, es yang itu akan hilang juga. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita ini tertipu. Jangan sampai kita ini gagal memanage nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bahwa perintah zakat itu bukan membuat kita miskin, bukan membuat harta kita ini menjadi berkurang, tetapi menjadikan harta kita ini bisa kekal dan bertambah. Kenapa? Karena kita sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menitipkan lalu belum kita kembalikan kepada zat yang sudah menitipkan, maka pasti zat yang akan menitipkan ini akan mengejar kita. Kemana itu harta titipan saya? Kemana harta titipan saya? Maka ketika di dalam Al-Quran dinyatakan dengan tegas, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan kewajiban hartanya, Allah akan jadikan harta yang dia tidak keluarkan itu menjadi setrika yang akan menggosok tubuhnya besok di hari akhir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Secara umum kalau kita membaca ayat tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian sungguh kami akan tanyakan kepada kalian seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Itu membuat sebuah indikasi bahwa setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita kembalikan ya, kepada yang memiliki. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan syariat zakat, infak, sedekah. Kan itulah yang menjadikan pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin Allah dikisahkan di dalam sebuah ayat ada keinginan orang mati. Ya, keinginan orang mati yang utama itu bukan untuk sholat, tetapi berikan waktu untuk sejenak hidup kembali untuk aku melakukan sedekah, berinfak. Fa'asaddaq, ya, aku akan bersedekah jika engkau berkenan memberikan waktu untuk hidup kembali. Ini artinya apa? Bahwa amalan zakat, infak, sedekah itu adalah amalan-amalan utama. Terlebih lagi ketika wabah Covid ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada kita, as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang rajin bersedekah, rajin mengeluarkan zakat atas harta-harta yang kita miliki saat ini. Demikian sedikit yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.